masing-masing. Senang ketemu lagi dengan kita dalam program Kejar Pak. Program Kejar Pak itu apa ya? Program Kejar Pak itu adalah program belajar mengajar pendidikan agama Kristen. Jadi hari ini sebelum kita memasuki kelas masing-masing, kakak undang teman-teman, adik-adik semuanya, kita mau menyembah Tuhan lewat puji-pujian kita. Kakak akan pimpin kita memuji Tuhan melalui video ini di rumah masing-masing. Adik-adik boleh tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita akan mulai ibadah dan kelas kita. Kita angkat pujian Tuhan, aku rindu. Semua kak undang untuk turut menyanyikan pujian ini dan menyembah Tuhan. Katakan Tuhan, aku rindu. Oh
setiamu. Kalau kami boleh ada hari ini, kami bertemu kembali dengan adik-adik yang akan belajar, bertemu kembali dengan guru-guru yang akan mengajar. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kelas pelajaran kami hari ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat yang daripada Tuhan untuk kami boleh mengerti pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kami. Tuhan menutup bungkus kami di dalam pertemuan kami hari ini. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir kelas online kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan tutup bungkus guru-guru kami yang mengajar maupun kami yang menerima pelajaran. Kiranya Tuhan mengurapi kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau tetap menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian. Penuhkanlah bejanaku. Kita mau setiap materi yang diajarkan oleh kakak-kakak nanti boleh kita terima dan kita mengerti apa yang diajarkan karena itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kita katakan, aku datang, aku bersujud. Menaikkan puji-pujian penyembahan kita, maka saatnya kita akan mengikuti mata pelajaran hari ini. Kita mau bukan sekedar menonton video saja, tapi kita mau sama-sama mengerti, belajar satu kebenaran firman Tuhan lewat materi yang akan diajarkan oleh kakak-kakak. Oleh karena itu, sebelum kita benar-benar memasuki kelas masing-masing, yang kelas 1 bersama dengan gurunya, yang SMP bersama dengan gurunya, maupun yang SMA. Dengan itu kita mengangkat satu pujian kembali sebelum kita memasuki pelajaran kita. Kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Rindu
kerajaan surga. Kami ucap syukur Tuhan, dimana pada saat ini kami akan memulai kegiatan belajar kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menutup bungkus kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami menyerahkan pelajaran hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat belajar. Hai, shalom. Apa kabarnya adik-adik? Senang kembali bertemu dalam pertemuan kedua kita dalam program Kejar Pak. Buat adik-adik yang baru bergabung, selamat datang ya untuk kelas 6. Nah adik-adik, untuk peraturan-peraturan kelas sudah kakak sampaikan ya di WA Group. Jadi hari ini kakak akan menyampaikan materi dan sedikit mereview apa yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, adik-adik, kakak minta karena kita saat ini sedang belajar pendidikan agama Kristen. Jadi adik-adik sebagai anak Tuhan, kakak minta semuanya boleh mengikuti materinya dari awal sampai akhir, tidak hanya berhenti di tengah jalan. Karena mungkin kakak bilang buktinya mungkin lewat screenshot, jadi kalian hanya menonton sampai dengan di tengah aja, terus kalian screenshot, kalian kirim ke kakak. Mungkin kakak tidak tahu, tapi Tuhan Yesus tahu apa yang adik-adik perbuat ya. Nah, hari ini pertemuan kita yang kedua, tapi kita akan mereview pelajaran kemarin. Pelajaran kemarin kita berbicara tentang indahnya saat beribadah. Ayo ngaku minggu kemarin ada yang gak ibadah, angkat tangannya. Ya, kakak berharap kita semua beribadah ya, walaupun mungkin ibadahnya online atau mungkin sudah ada yang bisa ke gerejanya masing-masing untuk beribadah, tapi kakak harap siswa-siswi kelas 6 Kejar Pak boleh taat dan beribadah walaupun itu online atau sudah bisa ke gereja. Jadi bisa menikmati indahnya beribadah itu seperti apa. Nah, materi kita kemarin mengenai indahnya saat ibadah itu ada 3 poin. Kakak harap semuanya sudah pelajari ya dan mengerti. Kalaupun tidak mengerti, kakak akan review kembali. Nah, poin yang pertama itu adalah ketaatan sebagai makna ibadah yang dikehendaki Allah. Jadi Kak, kemarin kita nggak ibadah nih. Kenapa nggak ibadah? Kesiangan, main game sampai malam, bangunnya siang, nggak ikut ibadah, atau males, lebih baik main HP atau lebih baik main sama teman daripada ikut ibadah. Nah, kalau sudah begitu, kalau misalnya ada yang tidak ikut ibadah, menikmati nggak ibadahnya itu bagaimana indahnya? Kalau kita ibadah kan kita bisa bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan, bertemu dengan teman-teman ibadah di gereja atau online. Tapi kalau misalnya kita main games, apa kita mendengar firman Tuhan? Apa kita menikmati bersekutu dengan teman-teman, bernyanyi bersama dengan teman-teman? Kalau kita main games sih mana bisa. Nah, kalau misalnya kita taat, jadwalnya ibadah, kita ibadah, maka kita akan melakukan. Itu artinya kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena yang dikehendaki adalah ketaatan. Tuhan menghendaki kita tuh taat. Nah, itu materi yang kemarin mengenai poin yang pertama. Poin kedua itu adalah langkah-langkah taat kepada Allah. Langkah-langkahnya itu apa sih Kak? Mendengar firman Tuhan melalui khotbah. Nah, kalau kita nggak ke gereja gimana kita mendengar khotbah? Atau jangan-jangan hanya ikut ibadahnya pas lagi nyanyi-nyanyi aja, pas lagi firman Tuhannya kita kabur keluar. Nah, teman-teman, adik-adik, kita bisa mendengar Tuhan berkata-kata itu lewat firman Tuhan yang disampaikan. Nah, kita juga bisa taat kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, mengikuti seluruh jalan yang diperintahkan Allah. Kita tahu jalan yang diperintahkan Allah itu dari mana, Kak? Kita baca Alkitab. Siapa yang rajin baca Alkitabnya? Angkat tangannya. Ya, kalau misalnya di sini dibilang mengikuti jalan yang diperintahkan Allah, itu tuh hanya kita tahu kalau misalnya kita suka membaca Alkitab.
Kadang-kadang orang tua kita bisa berkata, tolong melakukan ini Gabriel, tolong lakukan ini Riko. Nah, adik-adik mau taat ya sama mama papanya? Kalau adik-adik taat, artinya adik-adik bisa loh melakukan ibadah itu karena kita taat. Nah, ada poin ketiga, ibadah sebagai anugerah Allah. Nah, adik-adik, ini yang menurut kakak penting untuk adik-adik boleh lakukan. Ketika kita taat, beribadah, sebenarnya kita itu mendapatkan sebuah anugerah kalau kita bisa beribadah. Kenapa? Karena masih banyak teman-teman kita di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan Yesus. Mereka hanya melakukan ibadah yang menurut mereka itu adalah jalan keselamatan mereka. Tidak, jalan keselamatan itu hanya Tuhan Yesus. Dan ketika kita beribadah, kita memuji Tuhan Yesus, kita menyembah Tuhan Yesus, kita bernyanyi, kita mendengar kebenaran firman Tuhan dari Alkitab, dari khotbah-khotbah, itu tuh anugerah untuk kita. Jadi adik-adik, apakah adik-adik mau menyanyiakan sebuah anugerah dengan bermain games, dengan nonton aja, dengan bermain sama teman? Padahal anugerah yang terindah itu adalah kita bisa beribadah. Nah, itu pelajaran kita yang kemarin. Karena kemarin kita dapat anugerah, tidak ada tugas, artinya minggu ini akan kakak kasih tugas buat adik-adik semua siswa-siswi Kejar Pak kelas 6. Kakak kasih tugas, jadi mohon perhatiannya ya, supaya tidak bertanya-tanya apakah tugasnya. Nah, tugas kita minggu ini adalah kalian membuat presentasi dan divideokan. Presentasikannya mengenai materi kita yang pertama. Dari video kakak yang kemarin dan video hari ini, kalian boleh tangkap apa yang kalian mengerti dan buat menjadi sebuah video. Apa yang kalian mengerti dari video yang kemarin dan hari ini. Nah, kalian bisa buat sebuah presentasi, dan presentasi itu kalian videokan maksimal 5 menit. Jadi kalian buat video berdasarkan materi. Kalau kakak lihat, pasti kalian bisa, karena materi hari ini pun kakak hanya mereview yang kemarin, karena kakak mengingat ada siswa baru yang belum menonton video kemarin. Nah, jadi adik-adik bisa buat videonya sebagai tugas. Kapan kakak dikumpulkannya? Nah, tugas minggu ini dikumpulkannya paling lambat hari Jumat minggu depan jam 6 sore. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin tentang tugas yang belum dimengerti, boleh ditanyakan di grup WhatsApp. Ya, jadi kakak ulangi tugasnya. Kalian membuat video mengenai materi yang minggu lalu dan materi minggu ini. Kalau kalian perhatikan, minggu lalu dan minggu ini materinya sama. Jadi adik-adik bisa perhatikan dengan baik apa yang kalian mengerti dari materi kita, apa yang sudah kakak ajari, kalian tangkap apa yang kalian mengerti, apa yang kalian tahu, kalian buat menjadi satu presentasi. Presentasikan itu dalam bentuk video, dan itu dikumpulkan hari Jumat minggu depan jam 6 sore paling lambat. Kalau ada yang belum mengerti mengenai tugasnya, boleh ditanyakan di grup WhatsApp. Jadi adik-adik, materi kita dalam 2 pertemuan ini hanya satu pelajaran saja mengenai indahnya ibadah. Jadi buat adik-adik, kakak pikir tugas minggu ini tidak terlalu berat karena materinya masih sama minggu lalu dan minggu ini. Kakak hanya mereview saja untuk minggu ini. Jadi peraturan kelas kita sudah kakak bahas di dalam grup. Semoga kalian mengerti ya apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Jadi untuk hari ini, sampai hari ini, untuk yang baru tidak terlalu ketinggalan, tapi untuk pertama kali artinya pertemuan kalian
absensi kalian hanya baru pertama. Untuk yang sudah bergabung kemarin, berarti absensi hari ini sudah yang kedua. Jadi buat adik-adik, selamat mengerjakan tugasnya, kerjakan dengan sungguh. Ingat, paling lambat Jumat minggu depan jam 6 sore. Kakak tunggu ya. Boleh dikirim videonya ke grup WhatsApp. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai, shalom. Apa kabarnya adik-adik? Senang kembali bertemu dalam pertemuan kedua kita dalam program Kejar Pak. Buat adik-adik yang baru bergabung, selamat datang ya untuk kelas 6. Nah adik-adik, untuk peraturan-peraturan kelas sudah kakak sampaikan ya di WA Group. Jadi hari ini kakak akan menyampaikan materi dan sedikit mereview apa yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, adik-adik, kakak minta karena kita saat ini sedang belajar pendidikan agama Kristen. Jadi adik-adik sebagai anak Tuhan, kakak minta semuanya boleh mengikuti materinya dari awal sampai akhir, tidak hanya berhenti di tengah jalan. Karena mungkin kakak bilang buktinya mungkin lewat screenshot, jadi kalian hanya menonton sampai dengan di tengah aja, terus kalian screenshot, kalian kirim ke kakak. Mungkin kakak tidak tahu, tapi Tuhan Yesus tahu apa yang adik-adik perbuat ya. Nah, hari ini pertemuan kita yang kedua, tapi kita akan mereview pelajaran kemarin. Pelajaran kemarin kita berbicara tentang indahnya saat beribadah. Ayo ngaku minggu kemarin ada yang gak ibadah, angkat tangannya. Ya, kakak berharap kita semua beribadah ya, walaupun mungkin ibadahnya online atau mungkin sudah ada yang bisa ke gerejanya masing-masing untuk beribadah, tapi kakak harap siswa-siswi kelas 6 Kejar Pak boleh taat dan beribadah walaupun itu online atau sudah bisa ke gereja. Jadi bisa menikmati indahnya beribadah itu seperti apa. Nah, materi kita kemarin mengenai indahnya saat ibadah itu ada 3 poin. Kakak harap semuanya sudah pelajari ya dan mengerti. Kalaupun tidak mengerti, kakak akan review kembali. Nah, poin yang pertama itu adalah ketaatan sebagai makna ibadah yang dikehendaki Allah. Jadi, Kak, kemarin kita nggak ibadah nih. Kenapa nggak ibadah? Kesiangan, main game sampai malam, bangunnya siang, nggak ikut ibadah. Atau males, lebih baik main HP atau lebih baik main sama teman daripada ikut ibadah. Nah, kalau sudah begitu, kalau misalnya ada yang tidak ikut ibadah, menikmati nggak ibadahnya itu bagaimana indahnya? Kalau kita ibadah kan kita bisa bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan, bertemu dengan teman-teman ibadah di gereja atau online. Tapi kalau misalnya kita main games, apa kita mendengar firman Tuhan? Apa kita menikmati bersekutu dengan teman-teman, bernyanyi bersama dengan teman-teman? Kalau kita main games sih mana bisa. Nah, kalau misalnya kita taat, jadwalnya ibadah, kita ibadah, maka kita akan melakukan. Itu artinya kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena yang dikehendaki adalah ketaatan. Tuhan menghendaki kita tuh taat. Nah, itu materi yang kemarin mengenai poin yang pertama. Poin kedua itu adalah langkah-langkah taat kepada Allah. Langkah-langkahnya itu apa sih, Kak? Mendengar firman Tuhan melalui khotbah. Nah, kalau kita nggak ke gereja, gimana kita mau dengar khotbah? Atau jangan-jangan hanya ikut ibadahnya pas lagi nyanyi-nyanyi aja, pas lagi firman Tuhannya kita kabur keluar. Nah, teman-teman, adik-adik, kita bisa mendengar Tuhan berkata-kata itu lewat firman Tuhan yang disampaikan. Nah, kita juga bisa taat kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, mengikuti seluruh jalan yang diperintahkan Allah. Kita tahu jalan yang diperintahkan Allah itu dari mana, Kak? Kita baca Alkitab. Siapa yang rajin baca Alkitabnya? Angkat tangannya. Ya, kalau misalnya di sini dibilang mengikuti jalan
diperintahkan Allah. Itu tuh hanya kita tahu kalau misalnya kita suka membaca Alkitab. Kadang-kadang orang tua kita bisa berkata, tolong melakukan ini Gabriel, tolong lakukan ini Riko. Nah, adik-adik mau taat ya sama mama papanya? Kalau adik-adik taat, artinya adik-adik bisa loh melakukan ibadah itu karena kita taat. Nah, ada poin ketiga, ibadah sebagai anugerah Allah. Nah, adik-adik, ini yang menurut kakak penting untuk adik-adik boleh lakukan. Ketika kita taat, beribadah, sebenarnya kita itu mendapatkan sebuah anugerah kalau kita bisa beribadah. Kenapa? Karena masih banyak teman-teman kita di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan Yesus. Mereka hanya melakukan ibadah yang menurut mereka itu adalah jalan keselamatan mereka. Tidak, jalan keselamatan itu hanya Tuhan Yesus. Dan ketika kita beribadah, kita memuji Tuhan Yesus, kita menyembah Tuhan Yesus, kita bernyanyi, kita mendengar kebenaran firman Tuhan dari Alkitab, dari khotbah-khotbah, itu tuh anugerah untuk kita. Jadi adik-adik, apakah adik-adik mau menyanyiakan sebuah anugerah dengan bermain games, dengan nonton aja, dengan bermain sama teman? Padahal anugerah yang terindah itu adalah kita bisa beribadah. Nah, itu pelajaran kita yang kemarin. Karena kemarin kita dapat anugerah, tidak ada tugas, artinya minggu ini akan kakak kasih tugas buat adik-adik semua siswa-siswi Kejar Pak kelas 6. Kakak kasih tugas, jadi mohon perhatiannya ya, supaya tidak bertanya-tanya apakah tugasnya. Tugas kita minggu ini adalah kalian membuat presentasi dan divideokan. Presentasikannya mengenai materi kita yang pertama. Dari video kakak yang kemarin dan video hari ini, kalian boleh tangkap apa yang kalian mengerti dan buat menjadi sebuah video. Apa yang kalian mengerti dari video yang kemarin dan hari ini. Nah, kalian bisa buat sebuah presentasi, dan presentasi itu kalian videokan maksimal 5 menit. Jadi kalian buat video berdasarkan materi. Kalau kakak lihat, pasti kalian bisa, karena materi hari ini pun kakak hanya mereview yang kemarin, karena kakak mengingat ada siswa baru yang belum menonton video kemarin. Nah, jadi adik-adik bisa buat videonya sebagai tugas. Kapan kakak dikumpulkannya? Nah, tugas minggu ini dikumpulkannya paling lambat hari Jumat minggu depan jam 6 sore. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin tentang tugas yang belum dimengerti, boleh ditanyakan di grup WhatsApp. Ya, jadi kakak ulangi tugasnya. Kalian membuat video mengenai materi yang minggu lalu dan materi minggu ini. Kalau kalian perhatikan, minggu lalu dan minggu ini materinya sama. Jadi adik-adik bisa perhatikan dengan baik apa yang kalian mengerti dari materi kita, apa yang sudah kakak ajari, kalian tangkap apa yang kalian mengerti, apa yang kalian tahu, kalian buat menjadi satu presentasi. Presentasikan itu dalam bentuk video, dan itu dikumpulkan hari Jumat minggu depan jam 6 sore paling lambat. Kalau ada yang belum mengerti mengenai tugasnya, boleh ditanyakan di grup WhatsApp. Jadi adik-adik, materi kita dalam 2 pertemuan ini hanya satu pelajaran saja mengenai indahnya ibadah. Jadi buat adik-adik, kakak pikir tugas minggu ini tidak terlalu berat karena materinya masih sama minggu lalu dan minggu ini. Kakak hanya mereview saja untuk minggu ini. Jadi peraturan kelas kita sudah kakak bahas di dalam grup. Semoga kalian mengerti ya apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Jadi untuk hari ini, sampai hari ini, untuk yang baru
tidak terlalu ketinggalan, tapi untuk pertama kali artinya pertemuan kalian, absensi kalian hanya baru pertama. Untuk yang sudah bergabung kemarin, berarti absensi hari ini sudah yang kedua. Jadi buat adik-adik, selamat mengerjakan tugasnya, kerjakan dengan sungguh. Ingat, paling lambat Jumat minggu depan jam 6 sore. Kakak tunggu ya, boleh dikirim videonya ke grup WhatsApp. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.